Turn it off! Halo cuy, adik manis, adik cantik, mas-mas ganteng, dan mbak-mbak cantik. Terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi dengan aku, Pak Pohendut. Oke, gimana kabar kalian? Sehat ya? Oke, di video kali ini Pak Pohendut akan merekap sebuah film yang berjudul The Silence, cuy. Yaitu menceritakan sebuah keadaan di mana ketika ada seseorang yang bersuara sedikit saja, maka nyawa seseorang itu akan langsung. Oke, biar gak penasaran, kita langsung ke alur cerita filmnya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis gitu ya. So, buat mbak-mbak, silent dulu badut kalian, dan buat mas-mas, silent juga ratu kalian. Dan kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. Do check it. Oke, film diawali dengan dua orang manusia yang sedang menggali di dalam sebuah gua. Setelah berhasil melubangi gua tersebut, beberapa saat kemudian muncul banyak sekali hewan seperti kelelawar yang terbang keluar dari lubang tersebut, lalu menyerang dan membunuh mereka berdua. Dan film The Silence pun dimulai. Berlanjut kepada seorang wanita bernama Ali yang merupakan seorang gadis yang cantik yang kehilangan pendengarannya setelah mengalami kecelakaan mobil 3 tahun lalu yang menewaskan kakeknya. Meskipun Ali adalah gadis yang tuli, namun dirinya bisa merasakan orang yang berada di sekitarnya. Dan tidak hanya itu, Ali juga bisa membaca mulut seseorang yang sedang berbicara dengannya. Ketika dia sedang berjalan sendirian, seseorang menutupi mata Ali. Namun dirinya bisa mengetahui bahwa orang tersebut adalah sahabatnya yang bernama Rob. Mereka mengobrol tanpa kesulitan karena kemampuan Ali yang bisa membaca mulut lawan pembicaranya. Setelah sampainya di rumah, Ali bertemu dengan adiknya yang bernama Jay. Kemudian dia ke dapur, lalu bertemu dengan neneknya yang bernama Opah dan ibunya yang bernama Kelly. Pada malam harinya, Ali mendapat kiriman pesan video dari Rob yang berisikan tentang hewan yang mirip seperti burung sedang berterbangan di langit dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah itu, ayahnya yang bernama Hyuk datang dan menyuruh Ali untuk segera tidur karena sudah larut malam. Lalu tak lama kemudian, Ali dibangunkan oleh ibunya untuk melihat berita televisi tepat pukul 3 pagi yang berisikan tentang serangan yang tak terkendali dari makhluk yang mengerikan yang telah menghancurkan beberapa kota. Ternyata makhluk tersebut berasal dari lubang gua yang terharang oleh batu karang berumur jutaan tahun yang oleh para ilmuwan sedang digali di scene awal sebelumnya. Penyiar berita juga menyarankan untuk tidak mengeluarkan suara karena makhluk tersebut akan menyerang jika mendengar suara. Kemudian Hyuk bersama sahabatnya yang bernama Glenn merencanakan sesuatu untuk mencari tempat aman yang sunyi dan terbebas dari kebisingan kota. Dan mereka pun bergegas berangkat. Pagi harinya, populasi makhluk tersebut semakin banyak mengerumuni perkotaan, dan Ali terjebak di kerumunan kemacetan. Karena hal itu, Glenn menyarankan untuk menggunakan jalan pintas agar bisa cepat sampai ke tempat tujuan. Saat di perjalanan, mereka mendengarkan berita dari saluran radio tentang para makhluk yang telah menghancurkan seluruh isi kota tersebut. Dan makhluk itu bernama Pes, yaitu sosok makhluk purba yang telah hidup di dalam gua sejak jutaan tahun yang lalu. Saat di perjalanan, mereka disambut beberapa ekor rusa yang melintas di tengah jalan. Karena hal itu, Glenn mengalami kecelakaan dan dia terjepit di dalam mobil yang terbalik. Di sana, Hyuk mencoba untuk membuka pintu mobil agar Glenn bisa keluar. Namun usahanya sia-sia saja karena pintu tersebut tidak bisa dibuka sama sekali. Dan pada akhirnya Glenn meminta Hyuk meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan bersama keluarganya. Karena dia merasa keselamatan anak-anak lebih penting daripada dirinya yang sudah tak bisa diselamatkan lagi. Dengan berat hati, Hyuk meninggalkan Glenn dan kembali masuk ke dalam mobil. Ketika hendak pergi, si anjing malah menggonggong yang membuat para Pes terpancing dan menyerang mobil mereka. Putra si anjing ini. Untungnya Glenn masih hidup dan kemudian menembakkan pistolnya untuk memancing para makhluk purba tersebut agar menyerang ke arahnya.
Dan setelah itu terpaksa mereka mengeluarkan si anjing peliharaan milik si Ali karena tidak aman jika si anjing tersebut ikut bersama mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki mencari tempat untuk bermalam. Mereka sengaja berjalan kaki karena jika menggunakan mobil, suara dari mesin kendaraan yang bising akan memancing para pes untuk menyerang mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah milik seorang lansia. Ketika mencoba membuka pintu, tiba-tiba alarm keamanan berbunyi. Hal itu mengakibatkan para makhluk purba tersebut kembali muncul. Kemudian lansia mencoba menyerang makhluk tersebut, namun justru makhluk purba itu dengan cepat mengerumuninya dan menyerangnya hingga tewas. Kemudian mereka mencoba masuk lewat gorong-gorong untuk sampai ke dalam lingkungan rumah. Sialnya, ketika giliran Jay dan Ali yang masuk, mereka bertemu dengan ular derik di dalam gorong-gorong tersebut. Namun dengan cepat si ular langsung dimakan oleh seekor pes. Dan di belakang, Kelly sedang diserang oleh beberapa ekor pes di bagian kakinya. Untung saja Hyuk menyalakan mesin penggiling yang membuat makhluk bodoh tersebut masuk ke dalam mesin dan tercincang menjadi bubuk. Dan pada akhirnya mereka bisa masuk ke dalam rumah meskipun luka pada kaki Kelly sangat parah. Sementara di kamar, Ali sedang melakukan video call dengan Rob. Orang tua Rob sudah dimakan oleh para pes dan sekarang dia sedang bingung harus pergi kemana. Lalu tak lama kemudian video callnya mati. Di pagi harinya, luka Kelly semakin parah dan dirinya membutuhkan antibiotik atau jika tidak, infeksi yang disebabkan gigitan dari pes tersebut akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan sayangnya di rumah tersebut tak terdapat antibiotik sama sekali. Akhirnya mereka terpaksa berbagi tugas untuk menyelamatkan Kelly agar dapat tetap bertahan hidup. Hyuk bersama Ali mencari antibiotik di sebuah apotek di kota, sedangkan Jay dan Oppa akan di rumah menjaga Kelly. Kemudian Hyuk dan Ali berjalan ke kota dan dari kejauhan mereka sedang diintai oleh seseorang pria. Lalu mereka pun masuk ke dalam sebuah apotek yang di dalamnya terdapat tulang belulang dari para mayat yang telah dimakan oleh para pes. Di sana mereka mengambil antibiotik dan obat-obatan yang dibutuhkan. Sementara Ali sedang melihat ke arah tubuh si mayat. Ternyata pes tersebut menyimpan banyak sekali telur di dalam mayat para korbannya. Lalu tak lama kemudian salah satu di antara telur tersebut hendak menetas dan memuncratkan cairan ke wajah Ali. Wow. Karena hal itu, beberapa ekor pes datang untuk menjaga telur-telur mereka. Kemudian Hyuk merencanakan sesuatu untuk memancing para makhluk purba tersebut agar mereka bisa kabur dari sana. Dia membakar sebuah pelan dan mengarahkannya ke saluran air hingga pecah agar perhatian para pes bisa teralihkan. Setelah itu mereka pun keluar dengan selamat dan bertemu dengan seorang pria yang mengenakan baju hitam yang sebelumnya mengintai mereka berdua. Pria tersebut mengaku dirinya adalah seorang pendeta yang sedang mencari pengikutnya, yang dia sebut sebagai jemaat sunyi, di mana seseorang yang telah bergabung dengannya harus rela memotong lidahnya agar tidak dapat berbicara atau mengeluarkan suara. Dan tentu saja mereka berdua mengabaikan pernyataan pendeta tersebut lalu pergi ke rumah untuk segera mengobati Kelly. Setelah itu Hyuk memberikan tongkat tajam kepada Jay untuk berjaga-jaga. Dan tak lama kemudian ternyata pendeta tersebut dan para pengikutnya sudah berada di luar rumah menunggu kedatangan mereka sekeluarga. Mereka datang ke rumah untuk kembali mengajak bergabung menjadi pengikutnya. Ketika Hyuk menolaknya lagi, si pendeta mengatakan bahwa gadis itu subur. Yang dimaksud pendeta adalah dirinya mengincar Ali untuk diperanakkan agar dapat membuat masa depan umat manusia yang baru. Mengetahui hal itu, Hyuk langsung mengambil senapan dan menodongkan kepada pendeta tersebut. Namun si pendeta tetap bersikap santai karena dirinya tahu jika Hyuk menembakkan senapannya, maka itu akan memancing para pes untuk menyerang mereka. Setelah memperlihatkan lidahnya yang sudah terpotong, si pendeta dan para pengikutnya tersebut langsung pergi dari sana. Dan pada malam harinya, Ali yang sedang menahan rindu menunggu kabar dari Rob.
Akhirnya dia mendapatkan pesan dari Rob yang berisikan bahwa Rob akan pergi ke sebuah tempat perlindungan yang ada di utara, di mana para pes tidak akan bisa hidup di sana karena makhluk tersebut sangat lemah dengan suhu dingin dan akan mati jika terbang ke daerah tersebut. Ketika sedang tidur, Hyuk mendengar suara dari luar. Kemudian dia pun mengecek ke jendela, namun tak ada siapa-siapa di sana. Dan ketika Kelly melihatnya, terdapat seorang perempuan dengan muka menyedihkan di luar rumah. Mereka pun langsung membawa masuk perempuan tersebut. Ketika ditanya nama dan asalnya, wanita tersebut tidak berbicara sepatah kata pun. Ketika mereka melihat lidahnya, ternyata dirinya adalah salah satu pengikut si pendeta yang dijadikan tumbal. Sementara di kamar, Ali terbangun, lalu melihat ke arah luar, sudah ada HP yang terpasang di jendela. Bersamaan dengan itu, ternyata di tubuh wanita asing tersebut terdapat banyak sekali handphone yang sudah terpasang dengan menggunakan sabuk. Dan setelah itu, handphone tersebut ternyata telah terpasang alarm yang mengakibatkan para pes masuk ke dalam rumah lalu menyerang mereka semua. Setelah kerusuhan terjadi, kemudian datang seorang menggunakan jubah dan menculik Ali. Melihat cucunya diculik, Opah yang tidak terima langsung mengejar penculik tersebut dan menubruknya, kemudian mengorbankan dirinya dengan berteriak untuk memancing para pes agar menyerang mereka. Lalu tak lama kemudian si pendeta datang bersama pengikutnya yang lainnya dan Ali kembali diculik oleh salah satu di antara mereka. Kemudian ayah, ibu dan adiknya yang tak terima langsung menyerang si pendeta dan para pengikutnya tersebut dengan brutal. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan si pendeta bersama para pengikutnya dan Ali pun bisa diselamatkan. Kemudian di pagi harinya mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke utara, tepatnya di gunung es seperti yang diberitahu oleh Rob untuk menemukan tempat perlindungan. Lalu kita diperlihatkan Ali yang sedang membunuh seekor pes bersama dengan Rob. Dan setelah itu film berakhir.